Sepertinya Ustaz sudah ada di Zoom, kembali sudah di Zoom. Alhamdulillah, Ustaz sudah di Zoom. Cek, 1, 2, 3. Ya, terdengar Ustaz. Kurang dekat ya, sini. Ya. Speakernya mungkin. Ya, speakernya gedein aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Virtual background tetap hijau Ustaz. Halo? Halo Ustaz. Nge-freeze Ustaz. Ya, saya terpaksa Zoom-nya. Karena komputernya rada crash, jadi saya langsung aja. Oh, sudah bisa kita mulai Ustaz? Ya, mulai aja dulu. Oke, Sambil saya nanti saya coba mulai aja. baik. Tapi suaranya bagus ya? Suaranya kadang agak sedikit hilang-hilang gitu Ustaz. Melek ya? Iya. Iya. Oke. Mungkin sambil jalan gitu ya Ustaz ya, sambil jalan nanti diperbaiki gitu. Baik. Ya. Baik, kalau gitu saya izin buka dulu Ustaz untuk kajian pagi ini. Ya, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu, peserta kajian online Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian online Masjid Al-Falah. Hari ini hari Sabtu 25 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2021. Insya Allah pagi ini kita akan memulai kajian the series ya. Artinya kajian ini kurang lebih ada 30 sampai 40 pertemuan di mana insya Allah kita akan membahas ilmu yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami isi kandungan Al-Quran, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, dan pagi hari ini kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita berkenalan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga literatur ilmu Al-Quran dan tafsir. Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan nanti selepas Ustadz Ahmad Sarwat menyampaikan kajian di Zoom chat, atau bisa juga langsung bertanya ke Ustadz Ahmad Sarwat. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Sarwat sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa terus menapaki jalan hidup ini bersama-sama di bawah naungan karunia ilahi. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita jadwalkan,
kita akan memulai kajian perdana terkait tema besar yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Hari ini kita akan bahas ya masih berupa apa sih itu ilmu Al-Quran dan tafsir dan literaturnya. Nah, di tangan saya sudah ada bukunya. Ini judulnya sama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jilid 1 karena ada jilid 2-nya juga, ya. Ada jilid 2-nya. Nah, jadi kajian tentang ilmu Al-Quran dan Tafsir ini saya sudah menulis gitu sebenarnya. Kalau bisa dijadikan sebagai buku pegangan gitu ya, Bapak Ibu insya Allah nggak usah repot-repot untuk mencatat karena kita akan baca buku ini saja. Dan ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Saya tulis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bisa dengan mudah dipahami lah ya. Ini bukan terjemahan. Jadi ini memang betul-betul hasil dari perkuliahan di mana saya mengampu mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir sebanyak 4 semester. Satu semesternya itu kan biasa ya, 16 minggu atau 16 pertemuan. Jadi kalau 4 semester itu ya 16 kali 4, 64. Jadi memang ada 64 judul terkait ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah ini termaktub dalam 2 kitab ini, ya, dalam 2 buku ini. Jadi di yang jilid 1 ini ya ada 16 judul ya, ini 16 judul tambah 16 judul. Jadi ini semester 1, ini semester 2 gitu ya. Nah, yang ini 16 judul lagi di jilid 2-nya ya, jilid 2 16 judul dan tambah 16 judul. Ini semester 3, ini semester 4 gitu ya. Jadi ini bisa ya. Ini saya matikan dulu ya. Ke komputer ini pakai Vmix ya. Cuman mungkin belum di adjusting ya, sambil jalan lah ya. Jadi jamaah sekalian, literaturnya ini yang kita pakai. Dalam arti saya sebagai pengampu, dosen pengampu sudah menulis ya. Jadi nanti Bapak Ibu sepanjang kita kajian saya akan tampilkan isinya ya. Akan tampilkan isinya. Sudah ada muncul di belakang saya ini tampilannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen pegang juga, ini bukunya sudah tersedia. Nanti bisa hubungi Ustadz Lukman ya. Saya akan tampilkan di mana bisa memesan 2 jilid buku ini ya. Nah, hari ini jamaah sekalian kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang apa itu ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Sudah tampil ya di ini ya. Cuma mungkin bisa sedikit lebih dilebarin kali, full biar kanan kirinya full. Ya, tolong biar full biar enak bacanya. Baik. Ada beberapa pembahasan ya. Ini suaranya udah masuk belum ya? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran. Ada 3 pembahasan. Yang pertama A, penggunaan istilah ulumul Quran. Yang B, ruang lingkup. Dan yang C, ilmu Al-Quran di masa kenabian. Nanti bab yang berikutnya itu kita akan bahas tentang literaturnya. Saya akan awali dulu yang pertama, penggunaan istilah ulumul Quran. Jadi ilmu Al-Quran atau jamaknya itu kan ilmu-ilmu tentang Al-Quran gitu ya. Itu kan adalah sekumpulan ilmu ya yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Mencakup apa itu pengertian Al-Quran, ya, baik terkait dengan dia sebagai wahyu, bagaimana sejarah turunnya, hingga bagaimana dituliskan dan dikumpulkan serta distandarisasi. Termasuk juga kisah-kisah yang terdapat di dalamnya, sekalian dengan mukjizat Al-Quran, dan lain sebagainya, sebagai sebuah pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Nah, itu semua boleh saya katakan all about Al-Quran. All about Al-Quran. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran. Nah, jadi itu disebut dengan istilah ilmu Al-Quran. Namun penggunaan istilah
ilmu Al-Qur'an atau dalam bahasa Arabnya ulumul Qur'an ya, sebagai nama jenis ilmu tersendiri sebenarnya belum digunakan di masa kenabian. Bahkan berabad-abad setelahnya pun belum. Ya, penggunaannya baru digunakan pada para ulama di abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 ya. Nabi itu kan abad pertama. Abad kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, di abad ke-7 itu baru ada istilah ulumul Quran secara resmi sebagai sebuah nama cabang ilmu dengan nama resmi ulumul Quran. Walaupun sebenarnya sih kalau bicara hakikatnya ilmu yang mempelajari Al-Quran ya dari awal Quran turun juga sudah ada kan pelajaran tentang itu. Tapi istilahnya adalah secara resmi, secara official gitu ya, ada sebuah ilmu dikasih nama ilmu Al-Quran, itu abad ke-7. Walaupun nanti Az-Zarqani di dalam Manahilul Irfan mengatakan bahwa ada sih manuskrip kitab berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran ya, karya Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi yang angka tahun wafatnya itu 330 Hijriah, berarti abad keempat. Ini membuktikan bahwa di abad keempat sudah ada istilah ulumul Quran, tapi belum populer. Baru dia nyebut aja dan orang belum paham kalau disebut ilmu Al-Quran. Apaan itu ilmu Al-Quran gitu ya. Nah, jadi dan lagian bukunya juga manuskrip itu berserakan berceceran, 30 jilid itu tersisa hanya tinggal 15 jilid tidak beraturan gitu. Jadi boleh dibilang ya memang benar sih sebagai sebuah cabang ilmu Al-Qur'an ini baru ada di abad ke-7 secara official, secara resmi gitu ya. Nah, lalu apa sih ilmu Al-Qur'an itu ya? Nah, gini. Az-Zarqani ya dalam kitab Manahilul Irfan, ini orang abad modern sebenarnya. Itu angka wafatnya 1367. Sekarang kan kita 1442. Berarti ya belum sampai 100 tahun yang lalu lah ya. 80 tahun yang lalu wafatnya. Orang modern zaman sekarang. Az-Zarqani namanya. Itu punya kitab khusus untuk membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, judulnya Manahil Al-Irfan. Nah, beliau mendefinisikan ilmu Al-Quran itu apa? Nah, ini kita bisa baca di sini mabahith ya. Kajian-kajian tata'allaqu bil Qur'anil Karim yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim min nahiyati nuzulihi. Baik yang terkait dengan informasi tentang bagaimana turunnya, wa tartibihi dan urut-urutan ayat surat-suratnya, wa jam'ihi bagaimana pengumpulannya karena kan diturunkannya sedikit demi sedikit berselama 23 tahun ya. Wa kitabatuhu dan bagaimana dituliskannya oleh para sahabat, wa qiraatuhu dan juga bagaimana metode membacanya karena ternyata Quran itu turun dengan banyak qiraat gitu ya. Wa tafsirihi dan bagaimana menafsirkan pengertian atau hukum yang ada di dalamnya, wa i'jazihi kemu'jizatannya, wa nasikhihi dan ayat-ayat yang menghapus ayat sebelumnya, wa mansukhihi dan ayat-ayat yang sudah dihapus. Kalau yang kemarin jadwalnya udah ketemu. Dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita perhatikan definisi di atas agak panjang memang ya. Namun sebenarnya beliau Az-Zarqani itu mencantumkan itu bukan definisi sebenarnya, tapi justru memasukkan beberapa contoh pembahasan. Ya, definisi cuman mabahis tata'allaqu bil Quran gitu aja. Kajian-kajian terkait Al-Qur'an. Nah, cuman ketika dia sebutkan min nahiyati nuzulihi wa tartibihi dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh cabang-cabang ilmu yang ada di dalam ilmu Al-Qur'an itu, ya. Jadi paling tidak beliau menyebutkan ada 9 poin, ya. Mulai dari turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, apalagi itu. Kemudian bagaimana cara membacanya, penafsirannya, kemu'jizatannya, nasikh mansukhnya, menjawab kesyubhatannya. Nah, itu ada 9 poin. Menurut Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan. Oke. Saya beranjak kepada pengertian yang kedua yang diwakili oleh Dr. Manna Al-Qattan. Ini orang yang lebih modern lagi. Wafatnya 1420 Hijriah. Sekarang kan 1442. Berarti baru 22 tahun yang lalu beliau meninggal. Ini dosen di Jamiah Islamiyah, di Jamiah Imam Muhammad Ibnu Saud Kerajaan Saudi Arabia. Dosen
dosen kami lah. Saya kuliah di kampus yang sama, cuman kita nggak ketemu ya, masanya beda. Nah, beliau punya kitab yang masyhur sekali di Indonesia tentang ilmu Al-Quran, judulnya Mabahith fi Ulumil Quran. Mabahith fi Ulumil Quran. Nah, itu beliau menyebutkan paling tidak ada 6 itu, ya. Jadi al-ilmu alladzi yatanawalul abhats al-muta'alliqah bil Quran. Nah, apa itu ilmu Al-Quran? Ilmu yang membahas segala kajian terkait dengan Al-Quran. Sama kan pengertiannya. Cuman ketika ngasih contoh, beliau menyebutkan terkait asbabun nuzul, turunnya ayat, pengumpulan ayat, penyusunan, pengetahuan tentang makki madani, nasikh mansukh, muhkam mutasyabih. Nah, 6 yang beliau sebutkan sebagai contoh. Tapi tentunya lebih dari 6. Banyak karena bukunya juga tebal juga. Ya, dari buku saya ini kira-kira setengah atau mungkin 3/4-nya lah bukunya gitu ya. Tapi itu terkenal bukunya. Baik. Kemudian ada lagi ta'rif atau definisi yang dibuat oleh Muhammad Abu Syahbah, ya. Ini wafatnya 1403 Hijriah. Ya, judulnya Al-Madkhal li Dirasati Al-Qur'anil Karim. Pengantar studi ilmu Al-Qur'an. Pengantar studi Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Beliau katakan ilmun dzu mabahith, sebuah disiplin ilmu yang punya banyak kajian tata'allaqu bil Qur'an, terkait dengan Al-Qur'an. Min haitsu nuzulihi wa tartibihi wa kitabatihi wa jam'ihi wa qira'atihi wa tafsir dan sebagainya. Nah, beliau tuh menyebutkan paling tidak ada 8 ya, contoh-contoh proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasikh mansukh, muhkam mutasyabih dan sebagainya, gitu ya. Jadi hampir sama aja sih sebenarnya ta'rif atau definisi yang dibuatkan oleh para ulama tentang apa itu ilmu Al-Qur'an. Intinya adalah all about Al-Qur'an. Semua kajian terkait Al-Qur'an, ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian bicara tentang ruang lingkup, ya, batasan apa istilahnya coverage areanya, gitu ya. Ketika dikatakan bahwa ilmu Al-Quran adalah ilmu yang terkait dengan Al-Quran, sebenarnya masih menyisakan pertanyaan mendasar, yaitu bukankah semua ilmu dalam agama Islam ini terkait dengan Al-Quran? Ya kan? Semua ilmu kan terkait dengan Al-Quran. Lantas apakah kita bisa mengatakan bahwa ilmu-ilmu keislaman yang banyak itu semuanya adalah ilmu Al-Quran? Nah, ya kalau kita mau bilang dengan cara semangat, iya semuanya Quran, ya berarti ilmu Al-Quran adalah segala macam ilmu. Kan enggak juga. Nah, oleh karena itu untuk menjelaskan masalah ini, memang diskusinya jadi menarik, mengingat bahwa kita sepakat bahwa tidak semua ilmu keislaman bisa dimasukkan dalam gugus ilmu Al-Quran. Tidak, ya. Maka definisi-definisi para ulama di atas hanya menyebut bahwa ilmu yang membahas seputar Al-Quran itu perlu dibuatkan batasannya lagi. Nah, untuk membuat batasannya lagi, gitu ya, kita coba rujuk kepada Dr. Amin Al-Khuli, ya, salah satu ulama besar terkait dengan ilmu Al-Quran, ya. Nah, kata Amin Al-Khuli, ya, ada 2 sebenarnya ilmu itu, ada mahaulal Quran, ya, pembahasan sekitar Al-Quran, dan mafil Quran, ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi ada ilmu yang bahas tentang seputaran Al-Quran, dan ada ilmu yang bahas tentang isinya Al-Quran. Nah, gitu. Nah, dengan pembagian tersebut sedikit lebih terang bahwa ilmu Al-Quran itu sebenarnya lebih terarah kepada apa-apa yang terkait dengan Al-Quran, di mana yang jadi objek kajiannya adalah si Al-Qur'annya itu sendiri. Yang jadi objek penelitian adalah Qur'annya, gitu. Bukan isinya. Gitu. Sedangkan apa yang dibahas oleh Qur'an berupa ayat dan bagaimana memahami serta menafsirkan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an malah tidak dimasukkan ke dalam gugus ilmu Al-Qur'an. Sehingga ilmu tafsir misalnya malah nggak dimasukkan ke dalam ilmu Al-Quran. Justru malah menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu tafsir. Nah, jadi dibedakan antara ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsir. Makanya judul materi kajian kita, kan unik kan? Ilmu Al-Quran dan tafsir.
Loh, kenapa dibedakan? Ya karena beda gitu. Kalau ilmu Al-Qur'an, ilmu yang membahas objeknya adalah Al-Qur'an. Objeknya, Quran itu turunnya begini ya. Nah, kan gitu ya. Quran itu dulu ditulisnya begini ya, dulu bacanya begini ya, terus macam-macam gitu tentang si Al-Qur'annya itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin tafsir, ini kan ayat Quran. Ayat ini kan ngomongnya begini. Nah, maksud dari ayat ini adalah begini. Nah, itu udah nggak ngomongin Quran lagi sebagai sosok sebagai sosok objek pembicaraan, tapi sudah langsung di dalam ayatnya. Ayat ini maksudnya begini. Nggak ngomongin apa itu Al-Quran, tapi langsung kepada bagian inti dari Al-Qurannya itu sendiri, ma fil Quran. Itu tafsir. Kalau ma haulal Quran, itu adalah ilmu Al-Quran. Gitu ya. Jadi oleh karena itulah penulis cenderung untuk memisahkan keduanya. Ilmu Al-Quran sebagai sebuah objek pembahasan adalah Al-Quran itu sendiri, ma haulal Quran. Lalu ada disiplin ilmu lain yang mana objek pembahasannya bukan Al-Quran sebagai satu kesatuan utuh, ya, melainkan kajian atas kandungan ayat per ayat di dalam Al-Quran, ma fil Quran. Nah, ini yang disebut dengan ilmu tafsir. Mirip, ya, dekat tapi beda. Gitu ya. Ya, walaupun itu dua disiplin ilmu yang berbeda, tapi secara implementasinya ya sebenarnya itu juga kan, Quran dan Quran. Sekitar Quran atau di dalam Al-Quran. Begitu kira-kira. Ini ibaratnya, ini saya bikin sebuah perumpamaan nih biar mudah nih ya. Ibarat pojok buffet bubur ayam. Penghidangannya masih dipisahkan satu dengan yang lain. Ada bubur saja, lalu ada berbagai aksesoris pendukungnya. Kecap manis, kecap asin, kaldu daging, kacang kedelai, kerupuk, suiran daging ayam, telur, dan lainnya. Silahkan nanti waktu memakannya, mau diaduk-aduk dulu baru dimakan, atau dimakan satu persatu, tergantung masing-masing mazhabnya. Nah, kalau saya dalam mazhab makan bubur ayam, saya mazhabnya adalah dipisah-pisah. Maksudnya ya sesuai dengan toppingnya kayak gitu, ya dimakan sedikit-sedikit per topping, per bagian buburnya itu dimakan secara tersendiri-sendiri. Bukan diudak-udak dari awal. Nah, tapi ada orang yang kalau makan bubur ayam, itu sudah jadi, udah ada toppingnya dengan kerupuknya, dengan apa itu, tahu nggak caranya diapain? Buburnya diudak-udak. Wah, gitu kan, udah hancur semua, udah campur semua, baru dimakan. Saya nggak doyan, nggak doyan, karena ngelihat ini bubur apa lepean Dayak, gitu kan. Nah, karena saya mazhabnya adalah mazhab nggak saya campur, saya pisah-pisah gitu. Ya jadi ada topping ya, topping dimakan sendiri sebagai topping gitu kan. Buburnya ya sebagai bubur, nanti kuahnya ya sebagai kuah gitu. Nyampurnya udah di dalam perut baru dia nyampur gitu. Bukan ketika masih di mangkok udah saya udak-udak. Nah, itu beda mazhab gitu kan. Tapi saya nggak bisa menafikan bahwa ada orang yang dari awal sudah diudak-udak sama dia. Saya dan anak saya, kita makan bubur berdua itu beda mazhab gitu. Kalau saya nggak saya udak-udak, kalau dia malah diudak-udak, wah diudak-udak semua terus dimakan. Saya bilang itu apaan ya gitu. Jadi saya memisahkan ya antara ilmu Al-Quran dengan tafsir. Nah, yang sedang kita bahas ini adalah ilmu Al-Qurannya dan bukan tafsirnya. Cuma ya balik lagi sih sebenarnya nggak bisa lepas juga dari ilmu tafsir sih pada akhirnya. Ibaratnya makan kerupuknya doang, tetap aja di dalam kerupuknya itu ada kecoel juga buburnya, ya kan? Ada kena kecapnya juga sedikit sih, tapi judulnya makan kerupuk, bukan bubur yang diudek. Nah, itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Baik, itu kan kata siapa tadi? Kata Amin Al-Khuli. Kemudian ada lagi Abu Bakar Al-Arabi. Beliau mengatakan bahwa cabang ilmu Al-Quran itu sangat banyak, mencapai 77.000 buah. 77.000 buah. Hitungannya diperoleh secara teoritis, yaitu dengan menghitung jumlah kata yang ada di Quran. Menurutnya setiap kata di dalam Al-Quran itu mengandung 4 makna yang berbeda, yaitu makna zahir, makna batin, makna had, makna matla. Nah, jadi setiap satu kata dikali 4. Totalnya dia dapat angka 77.000 cabang ilmu.
namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan makna-makna itu. Tadi kan ada makna zahir, makna batin, makna had, makna matlak. Itu maksudnya apa? Beliau cuma ngomong aja gitu kan. Lalu setiap kata punya 4 makna. Makna zahir, makna batin, makna had, makna matlak. Gitu kan dia bilang. Lalu dihitung berapa jumlah kata di Quran, ketemu angkanya 77.000. 77.000 ilmu Al-Quran tersendiri gitu kan. Tapi mana? Nggak ada juga, cuma nyebut aja banyak gitu kan. Tapi ilmunya mana? Nggak ada gitu, karena cuma secara teori aja dia sebut gitu. Tidak dijelaskan makna dari kata apa yang maksud dengan makna-makna itu, sehingga angka ini menjadi merupakan angka teoritis gitu ya. Nah, yang agak sedikit lebih realistis tuh misalnya Az-Zarkashi ya. Beliau ulama besar di abad ke-8, wafatnya akhir abad ke-8 tahun 794. Punya kitab fenomenal namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, beliau mengatakan bahwa setidaknya beliau sudah merumuskan dan menuliskan juga ya berbagai macam cabang ilmu Al-Quran yang tadi dibilang banyak-banyak itu ternyata ada 47 cabang ilmu yang berbeda, dan beliau tulis dalam satu kitab judulnya Al-Burhan. Burhan itu kan apa istilahnya, pembuktian atau penjelasan gitu kan, penjelasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, itu nama kitabnya. Nah, di dalamnya ada 47 cabang. Di antaranya itu, nah ini ya saya tuliskan tuh. Ada 47 cabang ya. Pertama nih saya baca aja dari sini ya. Pertama asbabun nuzul. Kedua munasabah. Ketiga fawasil ru'usil ayah, al-wujuh wan nadhair, mutasyabih, mubhamat, asraru fawatihis suwar, khawatimus suwar, makki madani, awal dan akhir turun ayat, diturunkan dalam banyak lughah, teknis turunnya, pengumpulan dan penjagaan para sahabat, pembagian berdasarkan tertib surat dan ayat, nama-nama Al-Quran, bahasa selain Hijaz, bahasa selain Arab, gharib, ya, tasrif, hukum dari sisi mufrad dan tarkib, lafaz dan tarkib yang lebih afdal, perbedaan lafaz, qiraat, al-waqfu wal ibtida, marsumul khat, fadail Quran, khawas, hal fil Qur'ani afdal min syai', adabut tilawah, penggunaan ayat dalam karangan surat dan khutbah, amsalul Quran, ahkamul Quran, jadalul Quran, nasikh wal mansukh, mafhum mukhtalaf, kemudian muhkam mutasyabih atau mutasyabihat, i'jaz, tawatur, kontradiksi sunnah versus Al-Quran, tafsir dan takwil, wujuh mukhatab, haqiqatul majaz, kinayatu ta'rid, pembagian makna, kalam, kemudian 46.7 asalibul Quran wal funun, dan terakhir mufradat wa adawat. Wow, 47 cabang. Jadi kalau kita kuliah di Fakultas Ilmu Al-Quran gitu ya, mata kuliahnya tuh ada 47 menurut Az-Zarkashi gitu ya. 47. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau ulama abad ke-8, wafatnya 794 Hijriah. Lalu ada, nah ini dia yang paling fenomenal, Al-Imam As-Suyuti ya. Al-Imam As-Suyuti ini luar biasa nih ya. Beliau punya kitab judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau tadi Az-Zarkashi Al-Burhan penjelasan, kalau ini Al-Itqan, kesempurnaan dalam ilmu Al-Quran. Jadi apa yang sudah dirumuskan oleh Az-Zarkashi ya dengan 47 cabang oleh As-Suyuti itu disempurnakan. Nah, makanya Al-Itqan itu penyempurnaan. Jadi 80 cabang. Tadi kan 47. Itu naik 2 kali lipat. Jadi 80 macam ilmu Al-Quran. Bahkan menurutnya jumlah tersebut masih dibagi hingga mencapai 100 macam atau lebih gitu. Nah, pembahasan masing-masing cabang ilmu Al-Quran yang cukup luas diurai itu satu persatu oleh As-Suyuti gitu ya. Dan itu jadi 80 ya. Di masa modern ini ada pihak yang menerbitkannya menjadi 4 jilid kitabnya As-Suyuti itu, Al-Itqan, dengan ketebalan lebih dari 1.300 halaman. Masing-masing terdiri dari 300-an halaman gitu, kali 4 itu 1.300 halaman. Ini daftarnya, ada Makki Madani, ada Hadari Safari, Nahari Laili, Sayfi Syita'i, Firashi Naumi, Ardi Samai, yang pertama turun dan sebagainya, terus ini sampai ada 80. Banyak ya, 80. Nah, terakhir itu ada Tabaqat Al-Mufassirin ya.
80 cabang ilmu terkait Al-Qur'an, gitu ya. Saya menulis 64 ini dalam 2 buku ini. Ini ada 64 karena ini 2 semester, ini 2 semester, 1 semesternya 16 kali 2 berarti 32, dua-duanya jadi 64. 64 cabang ilmu Al-Qur'an, gitu ya. Kalah sih dengan As-Suyuti, tapi masih lebih menang daripada Az-Zarkashi, gitu ya. Dan apa namanya, setiap satu cabang ilmu itu ya menjadi sebuah kajian tersendiri dalam satu kali pertemuan, begitu ya. Sebenarnya sih kurang kalau 1 kali pertemuan, seringkali 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Baik. Nah, kita ngomongin tadi itu kan ilmu Al-Qur'an perkembangannya sampai hari ini, gitu ya. Nah, kita balik lagi bagaimana ilmu Al-Qur'an di masa kenabian, ya. Sejarah lahirnya ilmu Al-Qur'an dan tafsir ini sebenarnya cukup panjang dan berliku. Panjang dan berliku. Yang pasti bukan ilmu yang turun begitu saja dari langit. Kalau yang turun dari langit itu Quran, gubrak itu Al-Qur'an. Tapi kalau ilmu tentang Al-Qur'an, wah itu ceritanya panjang, ya. Sehingga apa namanya, beberapa cabang ilmu Al-Qur'an sebenarnya bersumber dari masa kenabian ada. Bahkan boleh dikatakan di sumber dari Nabi Muhammad SAW secara langsung, misalnya tentang penulisan Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an, juga tentang penjelasan tiap ayat kandungan dan sebagainya, itu memang sebagian besarnya memang dari zaman Nabi, dari Nabi gitu ya, sumbernya. Tapi nanti ada juga yang datang dari sahabat dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, saya akan bicara dulu tentang yang pertama, tentang penulisan Al-Qur'an. Ya. Jamaah sekalian, berbeda dengan Taurat, Injil, kitab-kitab samawi lah yang lain gitu ya. Al-Qur'an itu turun tidak ditulis. Dalam bentuk suara, bukan teks, bukan Word, bukan PDF. Tapi dia adalah file WAV gitu ya. File MP3. Jadi suara yang turun itu, bukan buku, bukan tulisan. Walaupun Al-Qur'an itu juga punya nama Alkitab gitu kan, makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kan setelah kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab itu adalah dzalikal kitabu, tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin gitu ya. Kitab itu sebenarnya di dalam ayat itu, kitab itu maksudnya bukan, ya kalau bahasa Arab sih kitab artinya buku. Buku. Ini hadza kitabun gitu ya. Ada kitab gitu. Tapi ketika Al-Qur'an menamakan dirinya sebagai Alkitab, maksudnya bukan buku. Jadi Jibril turun dari langit kepada Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hira, itu Jibril nggak bawa tulisan, nggak bawa apa namanya kaligrafi gitu, nggak bawa buku gitu, nggak kertas kayak apa tulisan di atas pelepah kurma atau di atas apa namanya kulit gitu, nggak, atau di batu gitu, nggak. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam waktu menerima, dia kan menerimanya Taurat ya kan. Nah Taurat itu turunnya dalam bentuk batu yang terukir dalam tulisan bahasa mereka, bahasa Ibrani. Kan Nabi Musa kan orang Bani Israel, orang Yahudi gitu ya, darahnya. Bahasanya bahasa Ibrani, teks tulisannya ya kalau nulis ya pakai bahasa Ibrani kan. Nah waktu Taurat turun di Bukit Tursina, kan Nabi Musa dipanggil tuh ke atas Bukit Tursina menerima the 10 commandment gitu ya, 10 perintah Tuhan. Itu waktu turun tuh Nabi Musa nenteng batu bertatahkan Taurat, isinya tuh Taurat gitu. Batunya tuh ditenteng, berat kan batu, bayangin gitu. Mungkin kalau zaman sekarang turun bawa tablet kali ya, atau bawa link URL gitu. Download aja tuh gitu. Atau searching aja di Google Play Store gitu. Nah, tapi beliau bawa fisik tuh batu gitu. Nah, batunya itu ditenteng sambil nonton masyarakatnya, saudara-saudaranya, keluarganya, umatnya itu lagi pada nyembah patung anak sapi. Kan ngamuk tuh Musa, ya Nabi Musa ngamuk, wah itu lohnya itu batu ya itu dibanting sama dia, dibuang. Lagi ngamuk ceritanya gitu ya. Nah, beda dengan Nabi Musa, keturun kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk suara. Gitu. Jadi ini kan cocok dengan karakteristik Nabi Muhammad SAW yang beliau itu kan orangnya ummi, tidak baca, tidak tulis.
Ya kan? Coba bayangin kalau misalnya Jibril turun bawa mushaf kayak gini. Turun gitu ya. Muhammad, nih Quran gitu. Loh, coba buka halaman sekian tuh, tulisannya ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca gitu. Itu nggak mungkin. Kenapa? Kan Nabi Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi ya nggak mungkin juga dikasih kertas, dikasih mushaf gitu enggak. Jadi Quran turun dari langit itu bukan mushaf. Ya suara gitu ya, suaranya saja. Jadi mushaf itu nanti ditulis oleh siapa? Bahkan bukan oleh Nabi, karena Nabi juga kan nggak bisa tulis. Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa tulis. Tapi beliau bisa dengar dan bisa hafal. Begitu Jibril sudah selesai menurunkan satu ayat, pergilah Jibril panggil para sahabat. Ya, ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, dan yang lain-lain dipanggil oleh Nabi. Terus dibilang, kalian tulis ya apa yang barusan turun kepada saya dari ayat Al-Quran. Wow, semua pada sibuk buka alat tulisnya. Waktu itu kan belum ada HP. Kalau ada HP mah direkam aja selesai gitu ya. Tapi ditulis pakai tangan. Dan medianya juga pelepah kurma, kulit, kadang-kadang batu juga, kadang-kadang tulang gitu ya, ditulis gitu oleh para sahabat. Nah, jadi Rasulullah SAW itu tidak menulis Al-Quran. Yang menulis adalah para sahabat. Beliau menerima Al-Quran dalam bentuk suara, gitu ya. Kemudian kita ngomongin tajwid ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan tartil sebenarnya bersumber dari Nabi juga. Jadi baca Quran tuh harus panjang pendeknya sekian harokat ya. Terus kalau huruf ro itu dibaca tebal, kalau dia kasroh gitu misalnya dibaca tipis gitu ya. Itu kan kita belajar ilmu tajwid kan ada gitu ya, ada panjang pendek, ada tebal tipis, ada apalah macam-macam gitu kan. Nah itu tuh panjang pendek, tebal tipis dan sebagainya. Itu dapat dari mana teorinya? Kok ada peraturan begitu tuh dari mana? Ternyata itu dari Rasulullah. Karena beliau kalau baca Quran itu pakai tajwid, ya. Bukan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, enggak, tapi pakai tajwid. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kayak gitu kan bacanya. Nah, Nabi bacanya kayak gitu, maka kita atau para sahabat lah gitu ya, bacanya kayak gitu. Turun temurun sampai kepada kita diajarin. Kalau baca Quran tuh begitu, ada tajwidnya. Kenapa? Ya karena memang kita menerima ilmu tajwid itu dari Rasulullah, prakteknya. Tapi kalau teorinya, kalau begini namanya idgham, kalau ini namanya izhar, ikhfa, iqlab. Nah, kalau nama-nama itu sih para ulama emang yang menamakannya. Tapi tanpa nama kayak gitunya itu dari Rasulullah. Cuman setelah udah jadi gitu ya diteorikan dikasih istilah-istilah. Nabi nggak nyebut sih bahwa ini adalah namanya izhar, enggak. Namanya idgham, enggak. Sebagaimana bahasa Arab kan kalau kita belajar bahasa teorinya ada nahwu ya, ada nahwu ada sorof kan kita mengenal ada istilah yang namanya mubtada, khobar gitu ya, fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Nah itu semua Nabi sudah mengerjakannya, cuman tidak diteorikan. Nah, yang menteorikannya adalah umat berikutnya, para sahabat atau bukan sahabat lah, tapi orang-orang di generasi-generasi berikutnya. Nah, dengan istilah-istilah itu. Tapi tajwidnya itu udah ada dari zaman Nabi, udah bener gitu. Nabi bacanya kayak gitu. Nah, cuman jadi ilmu tajwid dengan berbagai istilah, ya itu kemudian dibuat oleh orang-orang zaman berikutnya. Termasuk qiraat gitu ya. Pengembangan selanjutnya dari ilmu tajwid kan adalah ilmu qiraat, di mana Nabi SAW sendiri menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, nanti ada yang bacanya begini, bacanya begitu, bacanya gimana, dan sebagainya itu dari Nabi juga. Ya kan? Nah jadi ilmu Al-Quran itu sebagian besarnya memang ya ilmu yang sudah ada di zaman Nabi sebenarnya, termasuk nasikh wal mansukh. Di masa Nabi itu banyak ayat yang Nabi sendiri yang jelasin, ayat ini udah nggak dipakai ya, karena sudah ada ayat yang lain yang lebih baru, lebih update. Nah ayat yang lama sudah expire, sudah nggak berlaku gitu ya. Itu Nabi banyak sekali menjelaskan ayat-ayat yang nasikh mengganti ayat yang sudah turun duluan disebut dengan ayat yang mansukh gitu ya. Begitu juga tafsir. Tafsir itu udah ada sejak zaman Nabi ya kan? Karena tugas Nabi SAW itu sebenarnya adalah juru tafsir dari Al-Quran secara resmi. Jadi kalau gini, Nabi kan
menjadi nabi itu kan lama ya, durasinya sekitar 23 tahun gitu. Padahal kalau seandainya tugas nabi cuma mentransfer Al-Qur'an doang, turun dari langit ke muka bumi, itu ya dibaca seharian saja selesai itu sebenarnya. Ya, saya punya banyak teman-teman yang mereka biasa melakukan hafalan Quran dan semaan gitu ya. Dia baca dengan hafal bil ghaib gitu ya. Orang-orang semua pada dengerin, menyimak, makanya istilahnya semaan gitu ya. Itu ya dia start mulai jam 6 pagi. Asar itu udah khatam loh. Iya. Jadi karena udah hafal memang gitu ya. Jadi bacanya juga hader kan. Bacanya yang speednya cukup tinggi tapi tajwidnya terjaga. Ya speednya aja tinggi gitu. Nah itu nggak sampai 1 jam udah dapat 2 juz gitu loh. Ya kan? Bayangin. Bisa dapat 2 juz, bahkan bisa 3 juz gitu. Karena 1 juz cuman dia butuh waktu cuman 20 menit. Kalau 3 juz ya berarti 1 jam gitu kan. Bayangin. 10 jam kan udah selesai. Karena 1 jam bisa 3 juz, 10 jam ya 30 juz. Bayangin kalau 10 jam kan dari jam 6 pagi, memang benar sih sampai jam 4 sore itu 10 jam. Itu pun udah dipotong dengan ya istilahnya sholat, makan, apa segala macam gitu. Ini bacaannya memang cepat gitu. Nah, kalau tugas Nabi Muhammad SAW itu hanya sekedar untuk istilahnya tempat transfernya Al-Quran, biar ada yang nampung nih di bumi gitu kan, Allah transmisikan dari langit gitu lewat Jibril, dipancarkan. Nah, Nabi itu istilahnya parabolanya nerima, sekedar nerima doang dan merekam itu sehari aja Nabi tugasnya. Bisa kok sehari doang gitu, nggak harus 23 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau Quran diturunkan sehari aja bisa, kenapa harus 23 tahun? Ya, karena jawabannya itu bukan cuma ditransfer doang, tapi dijabarkan dalam kenyataan dan aplikasi kehidupan sehari-hari itu tugas Nabi adalah menjabarkan itu kan. Nah, berarti kan mau nggak mau, itulah penjabarannya Nabi, itulah yang namanya tafsir, kan begitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara tafsir, tafsir itu ya sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi. Tugas Nabi adalah untuk menjelaskan gitu ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi wa ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun ya. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kan memang tugasnya itu. Terus ada lagi asbabun nuzul gitu ya, asbabun nuzul. Ya kalau ngomongin asbabun nuzul, turunnya Al-Qur'an, ya itu kejadiannya di masa Nabi. Dan justru ilmu asbabun nuzul tidak boleh dikarang oleh orang zaman berikutnya bahwa ini turun ayat ini kejadiannya gara-gara ini itu enggak. Yang bisa mengaitkan suatu ayat turun dengan suatu kejadian adalah orang yang hidup di masa itu. Yang enggak hidup di masa itu enggak bisa ngomong begitu. Ya dia mungkin bisa menduga, menebak-nebak tapi tidak valid. Yang valid adalah yang hidup di masa Nabi, dia boleh jadi malah bukan cuma saksi, tapi bahkan menjadi pelakunya langsung, dan dia bisa bilang ayat ini turun gara-gara ini. Contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha itu adalah tokoh yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ketika Allah membersihkan nama baiknya, bahwa dia difitnah, kan dituduh-tuduh, apalah begitu. Allah yang membersihkan nama baik seorang Aisyah. Dan ketika turun ayat itu Aisyah ya tahu, emang dia lagi dibelain nih sama Allah nih gitu kan. Nah wajar dong kalau seorang Aisyah tahu asbabun nuzul suatu ayat. Kenapa? Gara-gara gue tuh ayat itu turun kan gitu, karena dia pelakunya langsung. Kalau yang lain mungkin cuma saksi aja ya, ngelihat gitu, wah Aisyah lagi dibully gitu kan. Terus nggak lama, oh turun ayat ngebelain Aisyah. Terus orang-orang pada komen, itu ayat itu tahu nggak tuh turunnya kenapa? Gara-gara Aisyah tuh dulu dibully sama orang begitu banyak, dibela sama Allah gitu kan ya. Itu yang lihat gitu. Nah itu yang lihat tuh bisa mengatakan ayat ini turun gara-gara ini, itu bisa karena memang dia ada di situ dan dia tahu persis kan. Tapi kalau yang ngomong Aisyah pastinya lebih hebat lagi. Kenapa? Ya yang diomongin di ayat itu tuh itu saya gitu. Itu saya. Ya berarti dia tahu banget itu isi Al-Qur'an itu ya kan? Ya karena turun gara-gara saya itu. Gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ilmu asbabun nuzul itu memang ilmu yang ada di dalam zaman Nabi sudah ada sebenarnya, gitu ya. Kemudian kita ngomongin lagi tartibul Quran. Jadi kan Quran tadi turun berantakan dalam arti ayatnya itu nggak urut, suratnya nggak urut, tapi kemudian ditertibkan ulang, ya, biar sama persis dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, itulah
ilmu Al-Qur'an, tertib Al-Qur'an istilahnya gitu. Baik, itu terkait dengan masalah ilmu Al-Qur'an. Sekarang kita ngomongin literatur ya. Literatur ilmu Al-Qur'an. Sebenarnya banyak nih literaturnya, tapi saya ingin bahas secara singkat saja ya. Ada semacam tren di tengah umat Islam, kalau ditanya buku apa yang membahas tentang ilmu Al-Qur'an, maka jawabannya nyaris seragam di mana-mana, itu Mabahis fi Ulumil Qur'an karya Dr. Manna Al-Qattan. Seolah-olah hanya kitab itu saja yang ada di dunia yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an. Tapi emang benar ya, jadi saya punya banyak teman, ustadz lah gitu istilahnya. Ya kalau ngomongin asbabun nuzul, makkiyah, madaniyah, apa segala macam tentang Al-Qur'an ya, kira-kira kitab apa yang bagus Ustadz gitu. Pasti jawabannya itu Mabahis fi Ulumil Qur'annya Manna Al-Qattan. Saya tahu iya, memang iya, tapi kenapa kok semua ustadz jawabannya sama? Karena buku ini masyhur banget gitu ya. Buku yang ditulis di zaman sekarang oleh ulama modern terkait ilmu Al-Qur'an, ya Mabahis fi Ulumil Qur'annya karya Dr. Manna Al-Qattan gitu ya. Tapi sebenarnya jamaah sekalian, buku itu bukan satu-satunya buku, bukan satu-satunya literatur. Yang orang tahu cuman itu. Tapi di balik dari buku itu ada ribuan kitab, nah gitu, yang selama ini orang pada nggak tahu. Maka saya dalam konteks ini bicaranya begini. Ini loh daftar literatur ilmu Al-Qur'an gitu ya. Dan saya membaginya menjadi era klasik, era modern ya. Era klasik itu diawali dari zaman turunnya Al-Qur'an dan ditulis oleh tangan-tangan mulia para sahabat. Walaupun isi mushaf sendiri merupakan firman Allah, namun apa yang mereka goreskan dengan alat tulis yang mereka kenal itu juga merupakan karya. Nah, jadi karya abad pertama itu sebagaimana umumnya semua cabang ilmu dalam Islam, di masa kenabian dan masa para sahabat belum ada satupun cabang ilmu yang dituliskan. Kalaupun ada hanya mushaf saja ya, yang ditulis dalam satu bundel buku ya. Nah, sedangkan hadis itu belum ditulis di zaman Nabi, tapi kemudian ditulisnya di zaman berikutnya. Tapi begini, nanti pada akhirnya hadis Nabi pun ditulis, gitu ya. Nah, dari sekian banyak hadis Nabi itu ada hadis yang bicara tentang Al-Qur'an. Jadi bicara tentang satu ayat, oh dulu tuh ayatnya turun kayak gini, itu hadis Nabi ya. Terus bercerita banyak tentang ayat. Nah, semua hadis yang ngomongin Quran dikumpulin jadi satu, gitu. Ya, dikumpulin jadi satu, jadi ya, disebut dengan ilmu tafsir ya. Pemilahan tafsir dari hadis kemudian muncul, yaitu tadinya itu adalah bagian dari ilmu hadis, tapi karena membahasnya Al-Qur'an itu dibikin jadi sebuah cabang ilmu tersendiri menjadi ilmu tafsir, gitu kan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya tafsir dipisah dari kandungan kitab hadis. Jadi dulunya awalnya kalau kita belajar tafsir itu sebenarnya kita belajar hadis, atau begini, kita belajar hadis ada banyak tema di dalamnya, ada salah satu tema tentang Al-Qur'an, maka itu disebut dengan ilmu tafsir yang ada di dalam hadis. Nah, para ulama seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Al-Munzir An-Naisaburi dan yang lain-lainnya itu mengumpulkan riwayat yang berisi tafsir dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Nah, riwayat-riwayat yang dikumpulkan itu sudah mencakup keseluruhan ayat Al-Qur'an dan disusun sesuai dengan sistematika mushaf, bentuk penafsiran yang dirintis oleh Ibnu Jarir dan mufassir lain pada awal pembukuan tafsir inilah yang kemudian dikenal dengan bentuk tafsir bil ma'thur. Ini contohnya nih seperti yang saya ada di samping saya ini ya. Tafsir At-Tabari itu sampai 30 jilid. 30 jilid dengan 15 bundel ya. Itu segitu. Itu sebenarnya adalah kitab hadis sebenarnya. Hadis-hadis Nabi, tapi hadis Nabi yang bicara tentang ayat dan diurutkan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Itu hadis-hadis sebenarnya. Jadi dulunya tuh tafsir itu adalah hadis. Karena memang tafsir yang dikenal di masa awal adalah tafsir bil ma'thur yang adanya di dalam hadis. Nah, kitab tafsir At-Tabari ini kalau kita baca itu nggak ada penafsiran dari si Pak Tobarinya, gitu ya. Pak Tobarinya itu tidak menafsirkan sesuatu. Beliau hanya meriwayatkan hadis-hadis yang terkait suatu ayat. Nah, hadisnya dikumpulkan sesuai dengan urut-urutan ayat yang ada di dalam mushaf. Jadilah tafsir At-Tabari. Bacanya nggak enak karena kebanyakan riwayat. Jadi an sampai 10 orang baru tafsirnya cuman ya gitu doang gitu ya. Ini baca tafsir At-Tabari itu nggak seru, nggak enak karena
ya itu tadi kebanyakan perintilannya, tapi poinnya itu sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya, tafsir At-Tabari. Nah, kemudian nanti ada lagi tafsir yang lain, As-Samarqandi, ya tafsir As-Samarqandi, ya Al-Musamma bi Bahril Ulum. Ini hampir sama gitu ya dengan yang tadi. Jadi sebenarnya itu hadis yang dikumpulkan tapi sesuai dengan urut-urutan ayat Quran. Ada lagi nanti Al-Kasyaf, ya wal Bayan. Ini apa namanya tafsir As-Sa'labi, ya Al-Kasyaf wal Bayan at-tafsir fil Quran. Kesimpulannya ya di masa itu belum ada kitab yang secara khusus berisi ilmu Al-Quran lah intinya. Baru ngomongin tafsirnya aja. Nah baru nanti masuk ke abad ketiga, ya Hijriyah, baru kita menemukan ada kitab yang secara khusus membahas ilmu Al-Quran sebagai sesuatu yang terpisah sepenuhnya dari kitab tafsir. Namun tema pembahasannya masih bersifat tema-tema kecil tertentu dan belum bersifat merangkum semua tema yang ada dalam Al-Quran. Ya contohnya misalnya udah mulai muncul di tahun itu pembahasan tentang an-nasikh wal mansukh, ya karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. An-nasikh wal mansukh wa ma fihi minal faraidi was sunan. Nah, itu sudah ada tuh. Jadi ngebahas satu tema yaitu nasikh wal mansukh. Ayat yang mana saja yang sudah nggak berlaku karena dia dihapus oleh ayat yang turun berikutnya. Itu sudah ada. Termasuk juga nanti ada Ali Ibnu Al-Madini, ya itu menulis tentang asbabun nuzul. Ayat-ayat tertentu dijelaskan ini sebabnya begini, ini sebabnya begitu, ya kan? Terus ada lagi Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari itu menulis tentang gharibul Quran, ayat-ayat yang aneh dan asing. Kita nggak bisa paham maksudnya ayat ini apa. Aneh gitu kan, gharib gitu. Itu ada covernya semua, saya kasih contoh di situ ya. Gitu. Jadi Gharibul Quran ini sebenarnya bukan kajian khusus yang merupakan kitab tafsir umumnya, tapi ya itu membahas ayat-ayat yang unik, yang aneh aja. Metode menjelaskannya kata per kata yang dianggap gharib oleh banyak orang dan tidak tahu maknanya. Ini apa sih maksudnya gitu kan, ayat ini, kata ini apa sih maksudnya? Yang bahkan kadang-kadang orang Arab aja nggak tahu karena saking banyaknya gitu ya ayat-ayat ya gitu. Nah kemudian nanti ada Ibnu Mujahid, ini menarik ya. Di abad keempat Hijriyah atau tepatnya 324 Hijriyah, itu salah satu ulama besar dalam ilmu qiraah menuliskan kitabnya yang fenomenal berjudul Kutubus Sab'ah lil Qiraah atau Kitabus Sab'ah lil Qiraah gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi rujukan kita hari ini ngomongin qiraah sab'ah, 7 qiraat itu sumber asal muasalnya siapa yang mengatakan 7 itu ya si Pak Ibnu Mujahid ini ya. Dia nulis kitab dikasih judul Kitabus Sab'ah, kitab 7 fil qiraat, dalam qiraat. Lalu kemudian muncul asumsi dari orang yang nggak ngerti ceritanya, oh qiraat itu ada 7 ya. Gitu. Kirain cuma 1, ternyata 7. Nah, ini ada benernya tapi ada salahnya. Kenapa? Ada benernya memang tidak 1 ya, tapi kalau dibilang cuma ada 7 itu salah juga. Lebih dari 7. Nah, terus yang 7 yang 7 itu yang dibikin sama si Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid bikin 7 aja, dia nggak mau bikin banyak-banyak. 7 itu buat sampel aja sih, mewakili Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, apa bla 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 negara-negara itu. Nah, dia nulis 7. Jadi 7 itu angka dari mana? Angkanya si Ibnu Mujahid sebenarnya, gitu ya. Nah, nanti ada Abu Bakar As-Sijistani, judulnya Gharibul Quran atau juga disebutkan Nuzhatul Quran. Gharibul Quran al-musamma binuzhatil qulub, ya. Berisi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana memahami Al-Quran. Maksudnya tadi ya, jadi orang Arab tuh ya karena dia berbahasa Arab dan Quran turun dengan bahasa mereka, pastinya orang Arab paham, pastinya. Tapi nggak pasti juga sih, karena ada beberapa kata-kata di Al-Quran yang orang Arab sendiri nggak paham, gitu. Jadi orang Arab nanya, nah di situ ada dijelaskan, oh ini gharibul Quran, beberapa kata di Al-Quran yang orang Arab sendiri pun nggak paham artinya. Ya kayak alif lam mim kan nggak paham artinya apa, Yasin gitu kan nggak paham, gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa literatur sepanjang sejarah, nanti mungkin bisa dibaca sendirilah ya, yaitu tentang sejarah ilmu Al-Quran yang sudah ada perintilannya per kajian gitu ya. Nah, sampai ke zamannya Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi yang tadi kita ngomong ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau menuliskan ada 47 atau ada 48 cabang-cabang ilmu Al-Quran. Jadi kalau yang tadi nulis cuma satu cabang, nama dia tuh cabangnya semua dikubur jadi satu.
Nah, itu disebut dengan Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, terus di zaman abad ke-10 Hijriah itu ada As-Suyuti yang menulis Al-Itqan, kesempurnaan gitu ya. Kesempurnaan ilmu Al-Qur'an ya. Jadi jadilah itu 80 tema gitu ya. Itu kitab klasiknya. Sedangkan yang era kontemporernya banyak ya. Ada Mahasinut Ta'wil, ada At-Tibyan, ada Ijazul Quran, ada Syekh Tantawi Jauhari itu ya nulis Al-Qur'an wa Ulum Asriyah. Berapa jilid itu? Banyak banget itu, jilidannya segitu banyak ya. Kemudian nanti Az-Zarqani Manahilul Irfan, ini kitabnya penampakannya. Kemudian ada lagi An-Naba Al-Azim, itu Muhammad Abdullah Darraz. Kemudian Az-Zahira Al-Quraniyah, itu dikarang oleh Malik bin Nabi. At-Taswir Al-Fanni fil Quran, itu karya Sayyid Qutb ya. Kemudian juga, nah ini yang fenomenal lagi, At-Tafsir wal Mufassirun, karya bukan imam ya, Muhammad Hussein Az-Zahabi, orang zaman sekarang. Jadi 3 jilid bukunya itu cakep ini. Kalau kita mau tahu kayak apa ilmu tafsir, bacalah ini. Siapa saja para mufassir, bacalah kitab ini. 3 jilid. Ya, kemudian, nah ini yang tadi saya katakan ada Mabahis fi Ulumul Quran, itu ada 2 ya. Yang satu karya Subhi Saleh, yang satu lagi karya Manna Al-Qattan. Ya, kemudian ada Nazarat fil Quran karya Al-Ghazali. Maksudnya bukan Imam Ghazali tapi Muhammad Al-Ghazali. Kemudian ada Mabahis fi Ulumil Qur'annya Al-Qattan, ada At-Tibyan fi Al-Ulum Al-Qur'an gitu ya. Kemudian ada Al-Madkhal li Dirasatil Qur'anil Karim Muhammad Abu Syahbah gitu. Kemudian karya anak bangsa. Kalau karya anak bangsa ini uniknya adalah begini. Dia itu ditulis oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia asli sehingga tidak ada kendala dalam masalah penerjemahan. Kalau kita baca Al-Itqan kan aslinya bahasa Arab. Al-Burhan itu bahasa Arab. Kendala kita adalah kalau kita beli edisi terjemahan bahasa Indonesia, kendalanya masalah bahasanya ini penerjemahannya itu menjadi susah itu ya. Nah, tapi kalau kita baca kayak karya Dr. Quraisy Shihab gitu misalnya, Pak Ahsin Sakho gitu misalnya, kemudian Dr. Faizah Ali Sibro Malisi misalnya gitu ya. Nah, itu enak karena sudah berbahasa Indonesia. Jadi karya-karya anak bangsa yang mereka memang pakar, profesor, doktor dalam bidang ilmu Al-Quran menulis, gitu ya. Baik jamaah sekalian, ini waktunya memang juga sudah habis. Saya akan kembalikan pada pimpinan acara. Mungkin ada tanya jawab atau waktunya sudah habis, terserah. Saya kembalikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz. Itu padahal baru perkenalan ya Ustaz ya, introduction itu Ustaz. udah sebanyak itu. Tapi insya Allah nanti di sesi berikutnya, insya Allah bulan depan itu kita mulai membahas satu persatu ya Ustaz ya, tema-tema ilmu Quran dan tafsir. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, minta tolong mungkin Ustadz bisa share, soalnya ada yang tanya mengenai buku tadi Ustadz. Oh ya. Termasuk informasi harganya Ustadz, bisa menghubungi siapa dan harganya berapa? Oke, jadi ada di website rumahfikih.com ya, ketik aja rumahfikih.com ya. Nanti di situ ada menu buku. Ada 57 buku yang sudah diterbitkan oleh Rumah Fikih. Kalau kita scroll ke bawah itu nanti kita akan ketemu ini bukunya, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Ini covernya gitu ya. Udah bisa kelihatan nih Ustaz Lukman ya. Oke. Terus ini datanya, harganya nih 320.000 ya. Ini kata Ustadz Lukman mau naik nih katanya. Hari Senin naik katanya gitu. Besok berarti Ustaz. Hari Senin masih ada, tapi mungkin akhir bulan akan ada penyesuaian gitu. Sekarang harganya aslinya 350.000, tapi diskon lah ya, jadi 320. Ini daftar isinya, kemudian kalau mau pesan ini dia. Ini Ustadz Lukman Safri ini dampingin saya, yang bantu saya untuk broadcast ini semua. Ini nomor telepon beliau 0853. Ini bisa digedein atau saya gedein dari sini ya. Nah, gitu ya. Kelihatan kan? Ganteng lo orangnya. Lukman Syafri LC
0853 4177 1661. Jadi kirim WA aja ke orangnya langsung. Insya Allah langsung dibales gitu ya. Soalnya orangnya ada di depan saya, ya kan? Akan dibales, bilang, Ustadz Lukman, saya pesen dong, gitu kan? Nah, nanti akan dijawab oleh beliau ya. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir ini langsung 2 jilid begini. Jadi harga tadi 320 itu langsung 2. Untung berarti segini cuma 150.000, murah banget. Kemurahan. Makanya mau dinaikin sama dia harganya. Tapi ntar dulu lah saya bilang. Ini jamaah biar beli dulu biar harganya murah gitu ya. Masih ada stoknya kan? Nah, masih ada. Mumpung stoknya masih ada, karena kalau udah cetak lagi ntar katanya udah harganya udah naik. Jadi segera saja. Ini kok kayak dagang ya? Bukan dagang, habis ditanyain sih ya udah nggak apa-apa. Ini bukunya tebal nih. Ini kira-kira yang jilid pertama aja tuh udah 525 halaman. 525 halaman. Yang jilid 2 ini hampir sama. Malah 600 yang jilid 2. 500 halaman, 600 halaman 2 ini ya. Ini nih kalau dibakar terus abunya dicelupin di air, airnya diminum. Insya Allah. Atau kalau mau masuk, Ustaz. Saya kirimin dalam bentuk PDF. Nah, saya kirim pakai flash disk, flashnya ditelen. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan di awal-awal tadi, Ustadz, ada peserta itu yang menanyakan tentang buku tersebut, Ustadz. Jadi beli di mana udah dijawab oleh Ustadz Ahmad Sarwat, yaitu bisa menghubungi Ustadz Lukman Safri di nomor 0853 4177 1661. Harganya 320.000. Itu dengan catatan mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir bulan Juni ini ya, Ustadz ya. Iya. Sampai cetak baru nanti. Iya. Baik, kita lanjutkan mungkin dengan sesi tanya jawab. Mas, boleh tanya jawab ya, Ustadz ya? Kita buka tanya jawab ya. Ya. Baik, kita mulai dari, sebentar, saya cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Yuniarti. Izin bertanya pengertian tafsir secara bahasa dan secara umum. Apa saja dan contoh kemarin ana ujian membaca Al-Quran tidak sesuai kaidah, ternyata bisa berbeda arti, dan ana ingin mempelajari tafsir, masih kurang paham harus bagaimana mempelajarinya. Tafadhol, Ustaz. Baik. Kalau tafsir itu kan sebenarnya ya sebagaimana kita tahu lah, artinya tafsir itu kan membongkar isi dari suatu objek, benda ya, unboxing lah gitu. Cuman yang kita unboxing itu Quran. Jadi ayat-ayat Quran tuh kita unboxing. Ini maksudnya apa nih Allah ngomong kayak gini? Nah gitu ya. Apa tujuannya, apa maksudnya, mau gimana dan sebagainya, itu tafsir gitu. Nah memang kenapa kok itu jadi butuh tafsir? Kalau sebenarnya gini, kalau para sahabat sih nggak butuh-butuh amat dengan tafsir, karena kan emang Quran turun dalam bahasa mereka dan turun mengomentari keadaan yang ada di tengah mereka. Jadi begitu ayatnya turun mereka langsung paham gitu, karena memang objek yang diajak ngomong yang mereka gitu ya. Nah yang jadi masalah kan kita ini kan kita ini kan nggak ada di zaman di mana Quran itu turun ya kan. Nah jadi nanti para sahabat itu ketika Nabi sudah wafat gitu kan, lalu ketemu dengan generasi berikutnya yang nggak pernah ngalamin ketemu sama Nabi, nggak pernah ngalamin Quran turun, itu para sahabat kemudian ngejelasin. Jadi gini ya anak-anakku, cucu-cucuku, ini adalah ayat yang turunnya waktu itu pas lagi begini-begini kejadiannya. Terus maksudnya isinya tuh begini, diceritain lah sama para sahabat gitu kan, kepada para tabiin yang nggak ketemu Nabi, nggak ketemu Quran waktu pas lagi turunnya, itu diceritain gitu kan. Itulah tafsir gitu. Nah, kenapa harus diceritain kayak gitu? Karena kalau cuma baca ayatnya doang, nggak tahu ceritanya gitu. Ini kok tiba-tiba Allah ngomong begini, kenapa emang? Nah, itu ya. Nah, disitulah para sahabat yang tahu ceritanya gitu. Maka tafsir dia menceritakan latar belakang, asbabun nuzul, ya kan? Ayat ini pernah turun tapi dihapus dan sebagainya. Semua adalah tafsir gitu sebenarnya. Nah, apalagi itu kan baru tabiin, apalagi kalau di bawahnya tabiin, di bawahnya lagi,
sampai ke zaman kita. Wah, ini kan udah berapa banyak generasi gitu kan. Ya kita butuh tafsir memang. Nah, harus kita pelajari tafsir itu. Karena kalau cuma baca Quran doang kita nggak paham. Tapi kalau baca ceritanya, oh begini ayat ini maksudnya. Oh begini artinya. Oh begini konsekuensinya. Nah, itu semua adalah tafsir. Harus belajar itu. Nah, terus gimana cara belajarnya? Iya, harus ada gurunya, harus ada literaturnya, ada bukunya, gitu kan? Ada silabusnya, ya di Al-Falah ini insya Allah ya. Ini jatuhnya sebulan sekali ya kita ya? Iya Ustaz, sebulan sekali. Sebulan sekali insya Allah kita belajar ilmu tafsir. Sebenarnya sih kalau mau cepat, ya jangan sebulan sekali, seminggu sekali, atau malah tiap hari gitu ya. Karena kan Al-Quran 6.236 ayat. Kalau sebulan sekali kita bahas satu ayat, berarti biar khatam itu butuh berapa? 6.236 minggu. Itu sampai tua kita nggak selesai-selesai. Kalau ngomong ini kayak gitu. Nah, tapi ya daripada tidak sama sekali, mendingan ya dapat juga lah sebagian, gitu kan. Walaupun kita tidak jadi triliuner, ya minimal jadi jutawan lah. Ya barang 200-300 juta punya kan lumayan. Daripada nggak punya sama sekali, emang sih kita bukan jadi orang yang miliuner atau triliuner, tapi kan jadi jutawan lah paling nggak gitu ya. Walaupun kita bukan ahli dalam semua ilmu tafsir, tapi ngerti 10 ayat dari Al-Quran itu jauh lebih baik daripada nggak ngerti sama sekali ngeblank, kan gitu ya. Nah, daripada tidak sama sekali, mendingan ya kita belajarlah apa yang bisa kita pelajari. Oke. Kalau lewat mandiri lewat buku tuh tetap lewat belajar sendiri tetap ini ya Ustadz ya, sulit ya. Jadi harus tetap dipandu guru ya Ustadz ya. Sebenarnya memang begini ya, guru tanpa buku namanya jiping, ngaji nguping. Waktu lagi ada gurunya, kayaknya paham. Begitu udah pulang, apa ya tadi itu ya? Lupa dia. Namanya juga ngaji nguping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau keluar kuping kiri masih mending, masih ada masuk sebentar dan keluar. Ini masuk kuping kanan, keluar lagi mental dia, gitu kan? Ya, kalau ditanya tadi ngaji apa, pokoknya lucu. Iya, terus isinya apa? Nah, itu isinya saya lupa. Yang penting lucunya, kan gitu kan? Itu namanya jiping, ngaji nguping. Ada gurunya nggak ada bukunya, gitu kan? Kebalikannya, ada bukunya nggak ada gurunya. Gimana? Ya bisa sih, cuman kalau nanti memahaminya salah atau keliru, ya jadi urusan itu karena rupanya tidak komunikatif gitu. Dia bacanya apa? Ya, tulisannya apa, bacanya apa, pahamnya gimana, itu kacau itu. Saya pernah begini, saya sama istri berdua naik mobil, terus di pinggir jalan itu ada tempat cuci mobil, ada tulisannya, cuci mobil 24 jam. Saya bilang begini, lama banget nyuci mobil aja 24 jam. Paling saya kalau nyuci mobil paling 1 jam udah kelar. Ini cuci mobil 24 jam, siapa yang mau nyuci mobil di sini, masa sampai 24 jam nyucinya? Kata istri saya, bukan begitu memahaminya. Maksudnya tempat ini bukanya 24 jam. Ya tulis dong, cuci mobil buka 24 jam. Gitu. Kalau cuci mobil 24 jam, saya nggak mau cuci mobil di sini, lama banget. Ya kan? Nah itu kan apa yang tertulis dengan yang kita pahami kan beda itu kan. Nah, jadi ya orang kalau nulis buku, kitab itu ya dia berpikir lagi ngomong sama orang yang sekiranya apa dia nyambung. Nah kalau yang nggak nyambung lain frekuensi, ini maksudnya apa? Kan susah gitu loh. Makanya buku itu penting, tapi harus ada guru. Guru penting, tapi harus ada buku. Minimal 2 itu. Tapi yang lucu ada gini, buku ada, guru ada, muridnya kagak ada. Nah, kan susah juga. Gitu kan, ya minimal ada murid lah. Kalau ada guru nggak ada murid itu terburu-buru terbirit-birit. Ada guru nggak ada murid, nggak ada muridnya mau ngapain juga gitu ya. Oke. 3 komponen penting jadi Ustadz ya. Jadi ada guru, ada buku, dan yang pasti ada muridnya Ustadz. Iya. Dan satu lagi ada host. Kalau nggak ada hostnya gimana? Ada hostnya, ada penyelenggara. Kalau enggak kan guru sama murid nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Ya. Ada fasilitator Ustaz ya. Ada fasilitator, penting juga itu ya kan. Justru ini yang paling penting malah fasilitatornya. Oke.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Pangribowo. Izin Ya. bertanya, saat sahabat mengelompokkan ayat-ayat ke dalam surat-surat, itu didasari kaidah apakah Ustadz? Mengapa ayat tertentu masuk ke dalam surat tertentu? Terima kasih. Wah, ini udah langsung nggak sabar nih, langsung masuk kepada pengumpulan ayat Quran dan penertibannya. Oke, nggak apa-apa. Karena udah nggak apa namanya nggak sabar, saya kasih bocorannya. Jadi gini, setiap ada satu ayat turun, ya, setiap ada satu ayat turun, kan ayat itu lewat Nabi kan, dan Nabi kemudian panggil para sahabat untuk menulis. Tahu nggak berapa jumlah tim penulis wahyunya Nabi? 47 orang, ya. Jadi yang siap itu standby 47 orang. Walaupun nggak semuanya langsung turun tangan, ya kadang-kadang ditulis oleh 1, 2, 3 orang pun jadilah. Tapi saya menyebut angka 47 berarti tidak ada yang miss gitu. Satu ayat yang tidak tertulis itu pasti tertulis gitu ya. Nah, yang uniknya adalah begini, ini kata Zaid bin Sabit, ketua tim 47 orang itu bilang begini, setiap kali Nabi kedatangan satu ayat, ya kita ini langsung dipanggil dan langsung disuruh nulis. Dan uniknya adalah begitu kita selesai menulis, gitu ya, Nabi itu nggak langsung bilang ya sudah sana sebarkan, enggak. Tapi kita dites dulu sama Nabi, baca yang barusan kamu tulis. Ya kita baca. Nah kalau bacaan yang nggak sesuai dengan yang tadi Nabi diktein, itu dibenerin dulu, gitu kan? Nah itu poin pertama. Yang poin kedua ini penting, yaitu Nabi akan kasih tahu ayat ini posisinya di dalam Al-Quran secara keseluruhan itu adalah bagian dari surat ini atau bagian dari surat itu, di mana posisi ayatnya sebelum ayat-ayat yang ini, sesudah ayat-ayat yang itu. Itu setiap Nabi kedatangan ayat Al-Quran itu selalu ada komen-komen seperti itu. Cuma, nah ada cumanya, komennya dari Nabi itu nggak ditulis di situ, nggak ditulis ya. Misalnya ada surat nih turun ya, yang gampang lah, qul huwallahu ahad, atau idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kan sampai di situ. Itu tuh oleh Zaid gitu yang nulis, itu nggak ditulis sama dia, tapi diingat, oh ini di sini berarti posisinya, gitu aja. Diingat di kepala para sahabat, tapi nggak ditulis posisinya sebelah mana, gitu kan? Nah, di zaman nanti Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, kan Zaid dapat perintah itu untuk menuliskan, bukan menulis ya, untuk mentertibkan urutan Al-Quran tadi kan, ayatnya, suratnya, gitu kan? Itu Zaid di luar kepala, tinggal puzzle-nya taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini, gitu, udah jadi. Dan itu semua sesuai dengan apa yang ada di kepalanya para sahabat. Kan mereka tiap hari baca Quran. Tiap hari baca Quran. Begitu baca mushafnya si Zaid gitu kan, ya emang bener sih, emang begini urut-urutannya. Di kepala para sahabat itu ada. Cuman dalam teksnya nggak ada. Nah, teksnya itu untuk urutannya baru diejawantahkan oleh Zaid di zaman Abu Bakar gitu ya, sudah jadi urut-urutannya. Nah, itu bisa disebut sebagai apa namanya? Kalau urutannya memang tauqifi dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bentuk tertulisnya itu adalah ijma'nya para sahabat. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan berikutnya nih Ustadz dari Bapak Danang Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini nanya nomor ya, maaf. Udah tentang buku Ustadz. Oh ya. Ada ini Ibu Adriani, maaf, di atas ada. Afwan izin bertanya, sebaiknya belajar ilmu Al-Quran dulu atau tafsir? Kalau mau belajar lebih intensif dan lebih cepat, apakah ada rujukan belajar kemana? Untuk orang tua seperti saya, kayaknya butuh yang lebih praktis agar bisa lebih cepat memahami isi Al-Quran. Apakah ada rekomendasi cara belajarnya? Tafadhol, Ustaz. Oh ya, jadi begini. Al-Quran itu kan memang besar sekali ya. Kalau orang ingin menguasai secara keseluruhannya, tidak akan mampu lah, terlalu banyak gitu ya. Maka prinsipnya tidak mungkin kita kuasai secara keseluruhan, tapi kalau kita mau mempelajarinya memang tidak akan ada habisnya. Nah, kalau buat kita-kita yang katakanlah bukan dosen gitu ya, bukan pengampu mata kuliah, jadi ya kita orang awam lah gitu ya.
ya kita nggak harus sih merujuk kepada semua kitab tadi yang saya ceritakan tuh nggak usah. Ya kan saya udah bikin ringkasannya, gitu kan. Ya, buku saya ini udah ngeringkes gitu loh. Ceritain aja ada buku ini gitu kan. Singkat aja gitu. Nah, jadi ya baca buku yang sifatnya udah ringkasan. Ini udah ringkasan gitu karena kalau ngomongin tadi misalnya kitab-kitab para ulama itu kan gue jilitannya tebal-tebal bahasa Arab pula kan kapan selesainya gitu kan. Tapi kalau yang ditulis oleh para dosen kita sekarang termasuk yang saya tulis ini udah ringkasan sebenarnya. Jadi bisa dibaca sebagai sesuatu yang menambah wawasan. Ngaji kita online begini juga salah satunya gitu ya. Nah, tetapi kalau mau menguasai Al-Qur'an secara keseluruhan ya memang tidak mungkin. Ya, dosen-dosen tafsir di kampus S1, S2, S3 pun juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan pembacaan atau kajian tafsir itu 30 juz semuanya enggak. Saya aja kuliah di S1 di Libya. Ya di Libya kan gitu udah pakai bahasa Arab, udah pakai kitab yang asli gitu ya. Dosennya orang Arab betulan dan sebagainya. 8 semester doang. 8 semester itu cuma 8 juz yang kita baca. Padahal Quran kan bukan 8 juz. 30 juz kan. Masih ada 22 juz lagi yang belum kita selesaikan. Saya aja kayak gitu, apalagi yang lain gitu ya. Nah, maka memang tidak mungkin kita selesaikan secara keseluruhannya, tapi setidak-tidaknya sebagian, walaupun cuma sebagian kecil, ya itu udah lumayan lah gitu ya. Nah, tentu saja kalau Ibu tanya di mana, banyak sih di mana-mana. Tapi poin yang pentingnya itu begini, kalau bisa ya, narasumbernya, dosennya adalah yang pakar di bidang Al-Quran, gitu. Di bidang ilmu Al-Quran. Nah, karena ilmunya banyak gitu ya, maka emang itu nggak mudah. Kalau ustadz sih ya, ditanya ngerti Quran, ngerti sih semua gitu. Tapi masalahnya begini, beliau secara spesifik belajar nggak ya ilmu Al-Quran dan tafsir ini? Nah itu poinnya. Dan itu ternyata nggak semuanya gitu. Jadi kira-kira saya kasih gambaran begini. Kalau tenaga medis itu banyak, ya namanya juga rumah sakit, puskesmas, apalah klinik, dan itu kan semua tenaga medis. Ada perawat, ada mantri, ada dokter, ada macam-macam kan gitu ya. Tapi kalau kita ngomong lebih secara spesifik, nanti kan ada katakanlah kalau penyakit itu ada yang penyakit itu ada spesialisasinya. Ada sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kanker, sakit ginjal, sakit kepala, sakit tenggorokan, ada THT, ada sakit mata dan sebagainya. Masing-masing itu ada pakar-pakar di bidangnya. Jadi ilmu kedokteran itu isinya banyak cabang ilmu kedokteran. Nah, masing-masing itu ada pakar-pakarnya gitu. Kalau makin deep, makin dalam, pasti makin botak gitu kepalanya gitu ya. Karena dokternya itu dokter spesialis gitu loh. Nah, tapi kalau yang dasar-dasar aja ya, tukang sunat lah, mantri itu ya, itu nggak harus spesialis lah, tukang sunat gitu. Dia pakai baju putih juga sih, bawa tasnya kayak dokter, tapi dia bukan dokter sih sebenarnya. Nah, gitu. Nah, jadi ya level-levelnya ada banyak. Kalau mau yang agak sederhana, kelas mantri, bidan ada. Tapi kalau mau yang agak sedikit levelnya tinggi, kelas dokter gitu ada juga. Makin tinggi nanti ada dokter spesialis, ya gitulah ya macam-macam. Tapi setidak-tidaknya dia kuliah dan belajar ilmu kedokteran atau kesehatan masyarakat. Kan ada kampus ya, bukan kedokteran tapi apa namanya? Kesehatan masyarakat. FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Setidaknya itu gitu loh. Bukan tukang obat, bukan klinik tongseng gitu loh, yang apa namanya ngobatin orang pakai apalah gitu, pakai yang aneh-aneh gitu, enggak. Ya minimal tuh ada kaidah yang baku yang memang itu adalah ilmu yang benar yang dipelajari. Jangan yang waduh saya sakit nih, itu tuh ada orang tua di mana gitu. Begitu kita datang baru sampai halamannya udah dibilang sakit itu ya gitu kan. Udah tahu aja dia gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu itu udah metafisik gitu. Udah nggak bener lah istilahnya dari awal. Dokter aja yang udah botak palanya, kita udah kelihatan nih gejala sakitnya apa kelihatan, tapi dia nggak berani mutusin. Kenapa? Masuk lab dulu, masuk lab dulu. Kalau zaman sekarang kan lagi COVID, itu di swab dulu, PCR dulu gitu kan. Dari hasilnya dikira, oh ini masalahnya gitu kan. Lah ini ada
Ada dukun dari jauh aja pakai layar TV, coba tempelin tangannya di TV, nanti saya bisa merasakan, oh Anda tuh sakitnya dikerjain sama tetangga, gitu. Nah, itu udah nggak bener lah kayak gitu-gitu, ya kan? Yang harus pendidikan formal dan ilmunya ilmu yang bener gitu, bukan ilmu yang ngarang-ngarang. Kayak dulu kan ada tuh ya anak kecil di Jombang, siapa namanya, Ponari apa siapa gitu ya, Iya, yang pakai Ponari. batu aja gitu, Batu. ngawur gitu loh. Nah, masalahnya sekarang tuh banyak yang kayak gitu juga. Dia bukan pakar di bidang ilmu Al-Quran, tapi ngaku-ngaku gitu kan, susah juga orang awam. Wah, kalau jenggot sih panjang nih gitu ya. Tapi pakar dalam ilmu Al-Quran nggak ya? Nah, itu cara mengetahuinya gimana? Nah, tanya Ustadz Hendra, beliau lebih ngerti itu, tahu bagaimana cara memilah dan memilih yang benar gitu ya. Oke, nanyanya Baik. ke Pak Hendra ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Ustadz Sarwat dari Ibu Yuniarti. Silakan Ibu Yuniarti, bisa unmute, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas waktunya. Saya izin bertanya, kan saya itu pernah sekolah seperti ini ya Pak Ustadz. Jadi kita itu disuruh membaca Quran dulu, terus membaca artinya dan membaca tafsirnya. Nah, kebetulan anak itu kan masih kurang paham dengan kaidah-kaidah tajwid kayak gitu-gitu Pak Ustadz. Jadi dengan gurunya itu seperti sekolah terjemah saya juga udah mengalami dengan naik tingkatan juga Pak Ustadz. Alhamdulillah sih nilainya baik. Tapi kalau khususnya tafsir, saya tuh kurang paham kalau membacanya. Jadi saya tuh kan masih kurang lancar membacanya. Jadi kadang-kadang suka, oh ini artinya apa, tafsirnya bagaimana. Kadang-kadang kan membaca buku seperti setebal itu suka pusing ya Pak Ustadz. Jadi harus gimana ya Pak Ustadz? Jazakallah tanyanya. Ya, ya memang serem juga sih ya ngelihat buku tebel 500 halaman itu. Buat apa ya? Buat ganjel kulkas, apa buat ganjel pintu. Tapi minimal Bu, Ibu kalau punya buku kayak gini ya, ini taruh di ruang tamu, di rak buku, itu lumayan loh bisa nakut-nakutin calon mertua gitu ya. Calon mantu maksudnya gitu kan. Begitu datang, kitabnya tebel kayak gitu. Weh, gitu kan. Nakut-nakutin tamu lah paling enggak gitu ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya gini, kan tadi saya bilang ya, setiap orang itu kan ada level-levelnya. Kita belajar pasti dari level yang paling mudah dulu lah, ya. Ya namanya anak belajar matematika pasti dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, gitu ya. Nah, belajar tafsir itu gitu juga, nggak apa-apa, Ibu belajarlah itu ya. Kalau belum terlalu paham ya memang kita nggak diwajibin untuk jadi pakar sih sebenarnya gitu ya. Tapi minimal kalau Ibu sudah belajar, Ibu kan nggak gampang menafsir-nafsirkan sendiri ayat Quran. Karena udah tahu ya, oh kalau satu ayat ini menafsirkannya nggak boleh sembarangan. Harus baca kitab tafsir ini, harus baca kitab tafsir itu, harus baca kitab tafsir apa. Kalau orang belajar tafsir, pasti dikenalin dengan kitab-kitab tafsir. Sehingga nanti jadi tahu, oh ayat ini gimana ya penafsirannya. Saya buka Ibnu Katsir dulu ya. Saya buka At-Tabari dulu ya. Sebentar, saya buka Fathul Qadir dulu ya. Sebentar, saya buka tafsirnya Buya Hamka, tafsirnya Pak Quraisy gitu ya kan. Dia punya rujukan gitu sehingga dia nggak asal menurut saya, wah gitu. Itu kalau yang belum pernah belajar tafsir pasti dikit-dikit menurut saya. Tapi kalau yang udah pernah belajar tafsir, menurut Buya Hamka, gitu. Menurut Imam Al-Qurtubi, ya gitu. Jadi udah bisa nyebut nama para mufassir gitu. Orang ya Bu ya, kalau dia ahli dalam satu bidang, maka dia kenal siapa jagoan-jagoan di bidang itu. Misalnya nih Bu ya, saya dulu waktu masih SMA tuh ya Pak Hendra, saya suka dengan musik rock. Wah, gitu kan. Maka saya kalau ngomongin musik rock, saya akan nyebut Freddie Mercury, wah gitu kan. Saya akan nyebut Mick Jagger, wah gitu. Saya akan menyebutin David Plant, Bon Jovi dan sebagainya. Menunjukkan bahwa saya punya pemahaman dalam bidang, bukan pemahaman sih, minimal punya wawasan dalam ilmu rock. Nah, kan gitu. Kalau saya orang dangdut, ya saya minimal tahulah siapa itu Bang Haji Roma Irama dan Hajah Elvi Sukaisi. Nah, gitu kan.
tahu gitu dunianya itu. Nah, kalau orang ngaku-ngaku jago dangdut, tapi ditanya, tahu nggak Bang Haji Rhoma Irama? Nggak tahu. Ya lu jangan ngaku-ngaku suka dangdut. Kenapa? Kata dangdut itu yang ngarang adalah Rhoma Irama. Oh, kan gitu kan. Jadi harus paham gitu semua. Nah, kita ngaku-ngaku jago tafsir, suruh nyebutin nama mufasir 10 biji kagak bisa. Nah, itu kan salah berarti kan. Berarti belajarnya kagak tahu itu. Bukan belajar sebenarnya, selama ini cuma muter-muter doang, kagak jelas. Kalau belajar tafsir, minimal kenal dengan tokoh-tokoh jagoan-jagoan tafsir. Belajar kungfu, minimal tahu Jackie Chan, minimal tahu apa Jet Li, tahu lah. Ip Man itu minimal tahu karena belajar kungfu gitu kan. Belajar silat minimal tahu Iko Uwais lah gitu paling enggak. Kan gitu kan. Jangan ngaku-ngaku doang tapi ditanya ini enggak tahu, ditanya itu enggak tahu. Jadi belajar itu ya menambah wawasan, punya literatur. Gitu kira-kira jawabannya. Oke. Jazakallah khairan Pak Ustadz jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak, Ibu jamaah peserta kajian online yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Ahmad Sarwat. Silakan di-unmute mic-nya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Ya. Jadi kita tutup saja mungkin kajian pada pagi hari ini, yang mana insya Allah akan kita lanjutkan di bulan depan, insya Allah di Ahad pertama jam 9 pagi seperti saat ini di bulan Juli. Insya Allah. Ya, sebelum kita tutup kajian pagi hari ini, mungkin mohon kesediaan Ustadz Ahmad Sarwat untuk memimpin doa setelah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jemaah sekalian, mari kita tutup dengan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Sarwat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan untuk Ustadz Ahmad Sarwat dalam berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta kajian online Masjid Al-Falah yang telah menghadiri pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita terima pada